Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan latihan untuk teori grup ya. Khususnya jadi ada satu paket soal yang akan kita bahas. Oke, jadi kita start saja langsung nomor 1. Jadi nomor 1 adalah diberikan G itu suatu grup ya. Tunjukkan fungsi f yang didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat itu homomorfisme grup jika G-nya itu abelian grup. Jadi di sini posisinya adalah kita punya fungsinya itu sudah fungsi, maksudnya bukan pengaitan biasa. Jadi kita tinggal melihat mengawetkan operasinya saja. Oke, jadi untuk nomor 1, jadi kita punya f dari G ke G, terus di sini x dibawa ke x kuadrat. Yang mau ditunjukkan apa? F ini home jika dan hanya jika apa ini? G itu grup abelian atau grup komutatif. Jadi dari kiri ke kanan dulu ya, dari kiri ke kanan. Jadi di sini kita punya apa? Jadi diketahuinya F-nya home akan ditunjukkan apa? G-nya grup abelian kan? Sudah. Berarti diambil sebarang x, y di G, tunjukkan x dioperasikan dengan y akan sama dengan kalau posisinya diubah kan, y dioperasikan dengan x. Nah, kita punya f-nya home, mau nggak mau berarti harus pakai itu kan. Coba saja f dari xy ini jadi apa? Xy kuadrat. Di sisi lain kita punya fx fy sama dengan x kuadrat y kuadrat ya, berarti ya. Ini kan xy kuadrat kan sama dengan xy kan. Nah, jadi dari sini karena f-nya home diperoleh ini ya, kita punya xy sama dengan x kuadrat y kuadrat itu kan xxy ya. Ini kan xxy kan. Nah, berarti ini kalau kita kalikan atau kita operasikan dengan inverse dari x dari kiri dan inverse dari y dari kanan, kita punya x inverse x, y xy, y inverse sama dengan x inverse x, xy, y inverse kan. Nah, selanjutnya bisa kita ini ya, asosiatif kan kalau grup itu. Jadi bisa kita pakai seperti ini. Berarti kita peroleh apa? Di sini kita punya dia jadi EG, YX, EG lagi kan. Kita punya di sini EG, XY, EG lagi kan. Jadi ini G ya. Ini juga G ya. Nah, berarti kita punya apa? Identitas kalau dikalikan apapun dari dia sendiri kan, YX sama dengan XY, yang artinya apa? G-nya abelian. Nah, bagaimana dengan yang ke kiri? Jadi dari kanan ke kiri ya. Berarti diketahuinya G-nya grup abelian, ya kan? Terus selanjutnya yang mau ditunjukkan apa? Yang ditunjukkan bahwa ini ya. Jadi F-nya itu home grup. Karena fungsinya sudah, berarti tinggal menunjukkan mengawetkan operasinya. Ya sudah, berarti diambil sebarang misalkan xy lagi anggota G, kita punya apa? Jadi f dari xy sama dengan kan xy kuadrat, ini sama dengan xy ya, karena dia abelian ya, berarti bisa ditukar kan, y x kuadrat y kuadrat, dan ini sama saja fx fy. Berarti kesimpulannya adalah f-nya homomorfisme grup. Jadi dengan ini terbukti untuk yang nomor 1. Oke, jadi itu
Saya tambah halaman. Nah, selanjutnya yang nomor 2, tentukan kernel dari homomorfisme TA R pangkat 3 ke R kuadrat dengan definisi TA sama dengan AV itu bla 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 bla. Jadi di sini kita punya A-nya itu 214301 ya. Jadi nomor 2 kita punya A-nya itu 214301. Oke ya, cocok ya. Dan TA-nya itu dari R3 ke R2. TA-nya itu dari R3 ke R2, di mana V di R3 dibawa ke AV. Oke, berarti kan sederhananya ya kalau kita punya di sini X, Y, Z, dia dibawa ke ini ya. Jadi 214301 ini X, Y, Z kan. Nah, selanjutnya apa yang diinginkan? Ya cari kernelnya ya. Ya kernelnya apa? Ya sudah. Kernel dari TA itu ya V anggota R3, di mana TV-nya ya kan sama saja 0 di ini 0-nya di R2 ya. Jadi ya ini kan AV itu kan benar-benar perkalian matriks kan. Tapi di sini grupnya terhadap penjumlahan ya. Berarti kan. Jadi penjumlahan kan berarti identitasnya 0 kan. Berarti cocok di sini 0. Berarti ya sudah. Kita ini ya. Kita jabarkan saja dulu kan. Jadi misalkan V-nya itu sama dengan X, Y, Z. Berarti kan kita punya AV itu sama dengan 214301 kali X, Y, Z. Berarti dia sama dengan apa? Kalau kita punya seperti ini, berarti kita punya 2X plus Y plus 4Z, 3X plus Z ya. Kalau ini disama dengankan 00, berarti kita punya apa? Ya kita punya Z-nya itu sama dengan minus 3X. Ya nggak? Dan di sini ya kita ganti saja. Berarti kita punya 2X plus Y plus 4Z. Berarti kan ini sama dengan 0 ya. Berarti Z-nya diganti minus 3X. Berarti Y kita punya 2X plus Z-nya 4 kali 3 berarti minus 12 ya. X sama dengan 0. Berarti kita punya apa? Di sini Y-nya sama dengan ini kan minus 10X berarti 10X. Dan ini ya, X-nya akan terserah kan, X-nya anggota R. Berarti artinya apa? Ya, kalau misalkan X-nya sama dengan T supaya tidak rancu saja. Kita punya X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan 10T, dan Z-nya itu sama dengan minus 3T. Jadi kita peroleh apa? Kernel dari TA itu ya ini tadi. Jadi kita punya di sini ya. Jadi kita punya dia bentuknya adalah 1, 10, minus 3 kali T, di mana T-nya anggota. Oke, itu cara mencari kernel. Intinya adalah ya kita harus lihat dulu dia grupnya terhadap operasi apa. Kan dipetakan ke identitas ya, petakan identitasnya apa kan. Nah, selanjutnya ya sudah selesai. Tinggal cari saja kernelnya apa. Oke, selanjutnya nomor 3. Jadi, misalkan kita punya V4 itu himpunan yang isinya E, A, B, AB, dilengkapi dengan operasi seperti ini ya yang ada di tabel. Dan dia akan menjadi grup. Nah, selidiki apakah V4 isomorfis dengan Z4. Jadi ya yang pertama kita harus perhatikan apakah dia komutatif. Ternyata kalau misalkan kita lihat diagonal utamanya, terus ini ya, ini kan dia kalau dicerminkan terhadap
diagonal utama kan dia sama kan, jadi bisa dilihat di sini kan. Dia simetris, berarti dia sama-sama komutatif, berarti tidak bisa pakai komutatifnya. Nah, terus apa lagi? Oh, ini. Berarti di sini ternyata semuanya kalau elemen yang sama dioperasikan, oh jadi E. Nah, itu mungkin bisa jadi peluang ya untuk mencari tidak isomorfisnya mah. Jadi andaikan terdapat isomorfisme dari V4 kita ini star ke Z4 plus 4 ya. Berarti jadi apa ini? Kalau seperti ini kita punya, pertama-tama ini ya, kita lihat identitasnya dulu ya. Perhatikan bahwa kita punya kan E star E, ya jadi E ya. Terus E star A, ini jadi A, dan sama dengan A star E. E star B, ini sama dengan B. E star E, dan E star AB sama dengan AB ya. Ini AB star. Berarti kesimpulannya apa? E ini elemen identitas di V4 terhadap operasi star ini ya. Terus selanjutnya apa? Kita punya, kalau kita perhatikan di situ A star A ini jadi E ya. Terus B star B ini juga jadi E, dan AB star AB sama dengan E. Dan kalau di Z4 kita punya apa? 1 plus 1, 1 plus 1, ini kan 2, 2 plus 2, ini 0, terus 3 plus 3, ini 2 lagi ya. Padahal kalau kita punya dia suatu homomorfisme kan berarti F dari ini G1, G2, nanti kan jadi FG1, FG2, ya kan? Berarti kan ya kita punya ini ya. Mau tidak mau apa? Ya tidak mungkin kalau kita punya. Jadi tidak mungkin A dibawa ke 1 dan AB juga tidak mungkin dibawa ke 1 bar. Kenapa? Karena ya bisa kita lihat ya di sisi sini. Jadi di sini ya. Karena A star A itu kan E kan. Di sisi lain 1 plus 1 itu 2. Jadi bukan identitas lagi. Berarti kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya F-nya tidak surjektif. Dan ini kontradiksi. Oke ya. Karena dia terjadi kontradiksi di sini, nggak mungkin ya kita bisa membentuk isomorfismanya. Berarti kan kesimpulannya apa? Tidak ada isomorfisme dari, kita punya di sini V4 star ke Z4 terhadap plus 4 di sini ya. Oke. Nah, oke. Ini terakhir nomor 4. Tambah halaman lagi. Oke. Jadi soal ini untuk mengukur kemampuan mengaplikasikan oke. Jadi oke. Nah, di sini dibentuk hanya itu X kuadrat X anggota G, K-nya itu buktikan G per K isomorfis dengan H.
Jadi perhatikan bahwa kalau kita punya ini ya, kalau kita punya di sini G, terus di sini G per kernel F, dan di sini kita punya image F, ini F-nya home, ya kan? Ini kan dari ini ya, teorema utama homomorfisme grup, kita punya G per kernel F isomorfis dengan image F kan. Berarti apa? Ya ditunjukkan yang K-nya itu akan ditunjukkan. Ya pertama adalah ada F dari G ke ini ya, ke mana? Ke H ya. Ya home. Terus yang kedua adalah menunjukkan K-nya itu sama dengan kernel dari F ini. Dan yang ketiga menunjukkan bahwa H-nya itu sama dengan image dari F-nya. Nah, selalu idenya itu ya gimana cara bentuk dari pemetaannya ya, home-nya itu bentuknya kayak apa kan. Nah, pertama ya sudah dibentuk ini abelian ya, dibentuk F-nya dari G ke H, di mana X itu dibawa ke X kuadrat. Alasannya kenapa? Ya karena kita punya hanya bentuknya seperti itu kan, jadi supaya jadi image mau tidak mau ya. Dan dari nomor 1 ya kan, dari ini, karena kan ini F-nya ini kan sama saja ini kan sebenarnya dari G ke G kan, jadi ya sama saja lah. Jadi ini dari nomor 1 kita punya F-nya itu home, terus yang kedua kernel dari F itu semua X di G yang dibawa ke 0 kan, ke identitas lah, bukan 0 ya, maaf. Nah, kita punya ya yang ini, yang X kuadrat sama dengan E kan, berarti X-nya di G ya. Berarti ini sama dengan K-nya kan? Iya nggak? Dari definisinya. Atau ini ya, dibalik saja ini nulisnya. X anggota G, di mana X kuadrat sama dengan E. Terus selanjutnya image dari F apa? Ya ini jadi himpunan apa? Fx kan, di mana X anggota G. Berarti kan kita punya ya X kuadrat di mana X anggota G, yang artinya ini apa? Ini sama saja hanya. Jadi kita peroleh jelas dari situ kita punya di sini G per K isomorfis dengan H. Ini dari TU AG. Jadi sesederhana itu, tidak rumit ya. Oke, jadi itu semua untuk beberapa latihan soalnya ya. Jadi ya semoga dengan tambahan latihan soal bisa membantu pemahaman dan semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dapat dipahami dengan baik juga. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.